Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ashifa dari kelas TRPL 1C dengan NIM 2411082018 akan menyampaikan materi tentang administrasi database. Yang pertama yaitu pengertian administrasi database. Administrasi database adalah proses teknis dan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem basis data beroperasi secara efisien, aman, konsisten, dan tersedia setiap saat untuk mendukung kebutuhan organisasi atau pengguna. Dalam konteks teknologi informasi, database merupakan jenis komponen vital yang menyimpan berbagai jenis informasi penting, mulai dari data transaksi bisnis, data pelanggan, hingga data operasional internal suatu organisasi. Untuk menjaga kelangsungan dan keandalan pengelolaan data tersebut, dibutuhkan peran penting dari seorang administrator database atau biasa disebut dengan DBA atau database administrator. Lanjut ke tujuan administrasi database. Di sini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, menjaga integritas data agar tidak terjadi inkonsistensi. Kedua, melindungi data dari kehilangan atau penyalahgunaan. Yang ketiga, memastikan ketersediaan data kapanpun dibutuhkan oleh sistem atau pengguna. Yang keempat, meningkatkan performa sistem database melalui optimasi struktur dan query. Lalu di sini ada tugas pokok dalam administrasi database. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi DBMS, yaitu memasang dan mengatur sistem manajemen basis data seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server. Yang kedua, desain dan implementasi struktur data, yaitu membuat skema database seperti tabel, relasi, indeks agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu, ada keamanan data, yaitu menentukan hak akses, autentikasi user, enkripsi data, dan memantau aktivitas untuk mencegah akses ilegal. Yang keempat, backup dan recovery, yaitu menyusun jadwal pencadangan data dan merancang strategi pemulihan bila terjadi kerusakan atau kehilangan data. Selanjutnya ada monitoring dan optimasi performa, yaitu memastikan sistem berjalan optimal dengan memantau penggunaan resource, memeriksa query lambat, dan menyesuaikan konfigurasi. Lalu ada manajemen user dan hak akses, yaitu membuat user, mengatur peran, serta memberikan atau mencabut hak akses sesuai kebijakan organisasi. Lalu yang terakhir ada replikasi dan ketersediaan tinggi, yaitu mengatur sistem replikasi dan failover agar database tetap aktif meskipun terjadi kegagalan server. Lalu kita masuk ke database administrator. Database administrator atau DBA adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem basis data atau database dalam suatu organisasi. DBA memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa data dapat diakses dengan aman, cepat, dan andal, serta terlindungi dari kerusakan, kehilangan, atau akses yang tidak sah. Kita masuk ke tanggung jawab database administrator. Yang pertama, data tersimpan dengan baik. Lalu, data dapat diakses sesuai kebutuhan, terlindungi dari kerusakan dan akses tidak sah. Data dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan sistem. Lalu, ada fungsi utama seorang DBA atau database administrator. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi database. Menyiapkan DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server agar bisa digunakan. Yang kedua, perancangan struktur database. Membuat skema database, tabel, relasi, antar tabel, indeks, view, dan objek-objek lainnya. Yang ketiga, manajemen user dan keamanan.
menentukan siapa yang boleh mengakses data, memberikan hak akses sesuai peran, serta menerapkan sistem autentikasi dan enkripsi. Lalu ada backup dan recovery, membuat salinan data secara rutin dan memastikan data dapat dipulihkan saat terjadi kerusakan atau kehilangan. Lalu ada monitoring dan optimasi kinerja, memantau performa database dan melakukan running agar query berjalan cepat dan efisien. Yang terakhir ada replikasi dan ketersediaan tinggi, mengelola sistem replikasi antar server dan failover otomatis agar database tetap tersedia saat terjadi gangguan. Di sini ada beberapa skill yang dibutuhkan seorang database administrator. Yang pertama, mahir SQL dan manajemen DBMS. Yang kedua, paham sistem operasi Linux atau Windows Server. Yang ketiga, menguasai konsep keamanan data dan enkripsi. Yang keempat, pengalaman dalam backup, restore, dan tuning. Lalu yang terakhir, kemampuan scripting, Bash, Python, atau PowerShell. Di sini ada otorisasi dan hak akses. Otorisasi atau authorization adalah proses pemberian izin kepada pengguna atau user untuk mengakses sumber daya tertentu dalam sistem basis data setelah pengguna tersebut berhasil melakukan autentikasi atau login. Dengan kata lain, otorisasi menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pengguna setelah mereka masuk ke dalam sistem. Ada tujuan otorisasi dan hak akses. Yang pertama, menjaga keamanan data. Kedua, mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, membatasi dampak kesalahan pengguna. Yang terakhir, mematuhi kebijakan organisasi atau hukum seperti GDPR. Di sini ada contoh-contoh praktik baik dalam pengelolaan hak akses. Yang pertama, gunakan prinsip least privilege, yaitu beri hak seminimal mungkin. Yang kedua, gunakan role atau peran untuk mengelompokkan hak. Yang ketiga, audit hak akses secara berkala. Nah, lanjut ke bentuk-bentuk otorisasi. Yang pertama ada read authorization, yaitu mengizinkan user membaca data dari satu atau lebih tabel. Query-nya grant select on academic mahasiswa to ANI at localhost. Tidak bisa menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Cocok untuk staf laporan, auditor, dan data analis. Yang kedua, ada insert authorization, yaitu mengizinkan user menambahkan baris data baru ke tabel. Query-nya grant insert on academic mahasiswa to petugas at localhost. Tidak bisa mengubah atau menghapus data yang sudah ada. Yang ketiga, ada update authorization, yaitu mengizinkan user mengubah isi data di tabel, tapi tidak menambahkan atau menghapus baris. Query-nya yaitu grant update on academic mahasiswa to editor at localhost. Editor hanya bisa memperbarui data yang sudah ada. Yang keempat, ada read authorization, yaitu mengizinkan user membaca data dari satu atau lebih tabel. Query-nya, grant select on academic mahasiswa to ANI at localhost. Tidak bisa menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Cocok untuk staf laporan, auditor, dan data analis. Role dan group access. Role dalam database adalah sekumpulan hak akses privilege yang dapat diberikan ke satu atau lebih pengguna atau user. Role digunakan untuk mengelola hak akses dengan lebih efisien, terutama dalam sistem yang memiliki banyak pengguna dengan fungsi berbeda-beda. Alih-alih memberikan hak akses satu persatu ke setiap user, DBA cukup membuat role, menetapkan hak akses ke role tersebut, lalu memberikan role itu ke user-user terkait. Tujuan penggunaan role yaitu, yang pertama, mempermudah manajemen hak akses, yang kedua, menstandarisasi izin antar user dengan fungsi sama, yang ketiga, meminimalkan kesalahan pemberian akses, lalu ada mendukung prinsip least privilege access. Contoh implementasi role dalam SQL yaitu, yang pertama, membuat role, create role nama role, memberikan hak akses ke role dengan query grant select insert on nilai to dosen.
Yang ketiga, memberikan role ke user. Grant dosen to Budi at localhost. Sekarang, user Budi memiliki hak select dan insert ke tabel nilai melalui role dosen. Di sini ada keuntungan menggunakan role, yaitu kalau tanpa role, grant harus dilakukan untuk tiap user. Dengan role, cukup grant ke satu role. Kalau tanpa role, sulit dikelola jika banyak user, dan dengan role, manajemen lebih singkat dan fleksibel. Tanpa role, risiko pemberian hak tidak konsisten, dan dengan role, hak akses berstandarisasi per role. Ada tips keamanan dalam penggunaan role. Yang pertama, gunakan nama role yang deskriptif, seperti dosen, editor keuangan, atau viewer laporan. Yang kedua, hindari memberikan hak grant option ke role biasa. Yang ketiga, jangan berikan banyak hak langsung ke user. Gunakan role sebagai perantara. Lalu, ada beberapa trik untuk mengamankan data. Yang pertama, gunakan autentikasi yang kuat. Pastikan setiap user yang mengakses database memiliki username dan password yang kuat. Terapkan kebijakan minimum panjang password, kombinasi, karakter, dan rotasi berkala. Gunakan 2FA, Two-Factor Authentication jika didukung. Lalu ada atur hak akses secara ketat. Terapkan prinsip least privilege. Setiap user hanya memiliki hak akses yang benar-benar dibutuhkan. Lalu gunakan role untuk mengelompokkan hak akses berdasarkan jabatan atau fungsi. Hindari memberikan hak akses langsung ke akun root atau super user untuk pekerjaan sehari-hari. Lalu gunakan enkripsi. Enkripsi data address. Lindungi data yang tersimpan di disk, misalnya menggunakan TDE atau Transparent Data Encryption pada SQL Server atau Oracle. Enkripsi data in transit. Pastikan semua koneksi ke database menggunakan SSL or TLS agar tidak bisa disadap saat data dikirim antar server atau klien. Selanjutnya, ada audit dan login aktivitas. Aktifkan login query penting, aktivitas login, dan kegagalan login. Gunakan audit log untuk melacak siapa yang mengakses, mengubah, atau menghapus data. Deteksi dini potensi penyalahgunaan atau anomali. Lalu, backup secara teratur. Lakukan backup otomatis secara berkala, harian atau mingguan. Simpan backup di lokasi terpisah, offsite atau cloud. Uji restore backup secara rutin untuk memastikan backup bisa digunakan jika terjadi bencana. Lalu, lindungi server database. Letakkan server database di dalam jaringan internal, private network, tidak langsung terhubung ke internet. Gunakan firewall untuk membatasi IP yang bisa mengakses database. Jalankan database di port yang tidak default, bukan 3306 untuk MySQL misalnya, agar lebih sulit ditebak oleh penyerang. Lalu, perbarui dan patch DBMS. Selalu gunakan versi terbaru dan aman dari DBMS. Cek patch keamanan dari vendor MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan sebagainya. Jangan menunda update penting yang mengatasi celah keamanan. Lakukan validasi data di aplikasi. Jaringan mengandalkan database sepenuhnya untuk memvalidasi input. Terapkan input sanitization untuk mencegah serangan seperti SQL injection. Gunakan prepared statement atau parameterized query dalam kode program. Yang ketiga, nonaktifkan fitur tidak digunakan. Nonaktifkan fungsi-fungsi bawaan database yang tidak dibutuhkan. Misalnya, fungsi debug prosedur lama. Kurangi permukaan serangan atau attack surface. Sistem keamanan database. MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data (DBMS) yang paling populer, seperti sistem database lainnya. MySQL memiliki sistem keamanan internal untuk mengendalikan siapa yang bisa mengakses database serta apa yang bisa mereka lakukan setelah masuk. Tahapan sistem keamanan MySQL. Yang pertama, verifikasi koneksi. Hal yang dicek yaitu username, hostname, dari mana user terkoneksi, dan password. Diperiksa melalui tabel MySQL user. Contoh, user Budi at localhost tidak sama dengan Budi at 192.168.1.5. Artinya, MySQL memperlakukan nama pengguna dan alamat host sebagai kombinasi unik. Jika gagal, koneksi akan langsung ditolak meskipun password benar.
Yang kedua, verifikasi hak akses. Setelah user berhasil terkoneksi, MySQL mengecek hak aksesnya terhadap objek-objek database seperti database, tabel, kolom, view, store, prosedur. Hak akses yang dapat diberikan adalah select, insert, update, delete, create, drop, grant, option, dan lain-lain. Jenis hak akses berdasarkan level cakupan. Yang pertama, global level. Berlaku untuk seluruh database tabel dan objek dalam server MySQL. Disimpan dalam tabel MySQL user. Biasanya digunakan untuk user administrator. Contoh hak akses yaitu all privilege, create user, dan shutdown. Yang kedua, database level. Berlaku untuk seluruh tabel dan objek dalam satu database tertentu. Disimpan di dalam MySQL DB. Contoh hak akses yaitu select, insert, update, create, dan drop. Yang ketiga yaitu tabel level, berlaku hanya untuk satu tabel dalam sebuah database, disimpan di tabel MySQL Tables Brief. Contoh hak akses, select, insert, delete. Yang keempat ada kolom level, berlaku hanya untuk kolom tertentu dalam sebuah tabel, digunakan ketika user hanya perlu akses ke sebagian kolom saja, disimpan juga di MySQL Columns Brief. Berikut ada kesimpulan. Administrasi database merupakan aspek penting dalam pengelolaan sistem informasi yang memastikan bahwa data dapat tersimpan, diakses, dan digunakan dengan aman, efisien, serta andal. Melalui peran seorang database administrator atau DBA, berbagai tugas krusial seperti instalasi DBMS, pengelolaan struktur data, pengaturan hak akses, pemontonan kinerja, serta backup dan recovery dapat dilakukan secara terstruktur dan profesional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan keamanan dan efisiensi pengolahan data, peran administrasi database akan menjadi semakin vital, baik dalam skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap konsep administrasi sistem keamanan serta praktik terbaik dalam manajemen database merupakan hal yang sangat penting bagi pengembang, analisis sistem, maupun tim IT organisasi secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya. Nurul Ashifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.